yang itu. Boleh, boleh. Oh Kalau ya, misalkan tapi dianjurkan Bu sama. iya dianjurkan sama gitu. Oh ya baik Pak, terima kasih. Iya. Ya, jadi kalau metode penelitian itu penelitian biasa ya. Kalau yang ini itu review gitu ya, review dari beberapa artikel gitu. Pak, izin bertanya untuk UTS sama tugas satu ini topiknya harus sama, tak Pak? Iya harus sama gitu, harus sama. Jadi istilahnya kalau tugas satu ini masih pemanasan gitu istilahnya, harus sama. Gimana, Mbak? Baik Pak, terima kasih. Iya. Bentar ya, ini saya kasihkan contoh atau nanti saja ya. Ini sebenarnya ada terkait literatur review di sini. Nanti saya kirimkan juga linknya sekalian, link Google Drive ya. Sebelumnya pernah pengalaman ini mereview 20 artikel. Pernah di matkul pengantar kecerdasan buatan. Oke. Jadi di situ isinya ini kan ya, kalau nggak salah ya. Apa itu? Kayak menulis ringkasan terkait dengan keunggulan atau kelemahan dari tiap masing-masing itu ya, artikel ya. Waktu itu gimana? Kalau dulu sih saya lebih fokus ke metode algoritma gitu sih Pak, ngebandingin. Oh gitu, dari sisi algoritma Iya. gitu ya. Dari sisi algoritma. Jadi ini ya mungkin saya rasa nggak ada ini ya, masalah ya kalau misalnya review gitu ya, sudah ada pengalaman. Jadi untuk yang tugas satu, ini aja ya, dibuat sama aja ya topiknya ya gitu ya. Ya, jadi saya ulangi, kalau tugas satu itu hanya satu artikel terkait artikel review, kalau yang UTS itu literatur review. Dan itu tanggal 29 sudah submit ya, tanggal 29 ya, bukan mulai ngerjakan gitu ya. Jadi tanggal 29 ini UTS kita tuh tanggal berapa ya? Tanggal 30 kalau nggak salah ya, 29 ya. Saya lupa tanggal 29 atau tanggal 30. Tanggal 29 Pak, hari Oh, Rabu. 29 ya. Oke. Bentar. Berarti ini ya. Berarti kalau pukul 23 berarti ini ya, gak pagi ininya ya, paling telat. Jadi masih ada kesempatan. Jadi paginya nanti tanda tangan ya gitu ya. Jadi habis itu dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan sampai tanggal 23 sore pukul 23.59 itu paling lambat dikumpulkan gitu ya. Saya pikir tanggal 30. Itu ya. Nah, ini sekedar pengantar aja terkait dengan literatur review ya. Jadi sebenarnya literatur review itu ini menganalisa ya,
menganalisa kemudian memberikan kritikan ya, memberikan kritikan terhadap artikel. Jadi menganalisis ini itu kayak semacam ya kita ini kayak apa membaca gitu ya, membaca dan juga memahami gitu ya istilahnya ya. Jadi itu sudah termasuk menganalisis gitu ya, membaca dan memahami gitu. Nah, kemudian memberikan kritikan, baik itu kritikan seputar mungkin ini ya terkait dengan keunggulan dari artikel tersebut itu apa, kemudian kelemahannya itu juga apa, itu juga merupakan bagian dari kritikan ya. Yang memberikan kita kritikan, istilahnya memberikan penilaian lah dari artikel tersebut. Ya. Nah, manfaatnya itu dari review itu ya, dari literatur review itu manfaatnya ada beberapa macam di sini. Jelas ya, mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan itu nanti teman-teman kalau sering-sering ini mereview entah itu artikel atau yang lain gitu, itu nanti bisa mengetahui perkembangan keilmuannya gitu ya. Kalau kalau masih tadi kan dari sisi metode ya, mungkin dari perkembangan metodenya itu dari waktu ke waktu nanti bisa tahu gitu perkembangannya. Seperti itu manfaat dari literatur review gitu ya. Juga ilmu pengetahuan juga jelas ya. Kemudian hasil penelitian yang saling berhubungan juga ini biasanya kita kan kalau sebelum mereview gitu ya, itu kan kita harus tentukan dulu topiknya gitu apa ya. Kita itu mau riset apa itu harus ditentukan dulu ya biar itu gak apa istilahnya gak terlalu melebar gitu ya permasalahannya. Ini terkait manfaat gitu ya. Kemudian sumbernya itu ada beberapa ini kalau literatur review ya. Ada dari buku, jurnal, laporan penelitian itu juga bisa ya. Skripsi, tesis atau disertasi, proceeding seminar, koran atau majalah, video, film, dokumenter, foto, gambar, musik, rekaman suara gitu ya. Yang merupakan sumber dari literatur review gitu ya. Dia ada banyak sumber di sini. Kemudian terkait dengan penulisan ini citasi gitu ya di dalam artikel, dalam jurnal, buku dan website itu seperti ini ya. Jadi kalau model APA itu gini. Jadi nama pengarang ya, penulis, kemudian tahun terbitnya artikel ya, ini judul artikel, kemudian ini nama jurnalnya ya, kemudian ini volume ya, volume dan ini isu gitu ya. Dan ini halaman gitu. Kemudian buku, website itu seperti ini juga. Nah, perbedaannya gini. Kalau yang di metode MLA, kalau yang ini kan tadi Wilcox ini ya, RV, ini kalau di ini kalau di MLA itu R-nya itu ini gak disingkat gitu ya. Jadi yang terakhir yang disingkat. Ya, jadi kalau misalkan ada 3 nama itu berarti yang ini nama yang misalkan ada 3 nama ya, itu nama yang pertama ya. Nama pertama itu yang disingkat, nama kedua itu gak disingkat, nama ketiga itu gak disingkat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 nama, misalkan nama saya gitu ya, itu gak bisa. Jadi langsung aja, misalkan Gani, M gitu ya. Kemudian titik juga ini terkait dengan judulnya. Kalau di MLA itu ada ini ya, ada tanda petik di sini ya. Jadi sebenarnya perbedaan aja nih. Sebenarnya yang digunakan di tugas 1 itu menggunakan aturan APA gitu ya, American Psychological Association. Jadi nanti menggunakan ini. Bentar saya tunjukkan untuk tugas yang ini. Nah, ini format yang ini sebenarnya ya, yang sudah saya share ini di kelas 11 seperti ini ya. Nanti saya share ini di kelas saya, nanti saya share di Hebat ya. Jadi nanti tinggal isi ini sesuai dengan template ini ya. Jadi pendahuluan, ringkasan, kritik, kesimpulan gitu.
Nah, tapi yang saya jelaskan hari ini itu hanya menjelaskan yang ini. Ya, ini secara garis besarnya ya terkait dengan artikel review gitu ya. Ini saya ingin menjelaskan secara garis besarnya. Nanti teman-teman nanti dari apa yang saya jelaskan nanti dibawa ke dalam bentuk ini gitu ya. Dibawa ke dalam bentuk ini, pendahuluan, ringkasan, kritik, kesimpulan gitu ya, dibuat seperti ini nanti. Jadi hari ini saya akan menjelaskan yang bagian ini aja gitu ya. Nah, kemudian untuk beberapa mungkin teman-teman ini ya sudah tahu ya cara apa itu mencari artikel gitu ya atau mencari buku gitu, e-book gitu ya, itu saya sudah ini ya familiar, mungkin ada beberapa website gitu ya yang digunakan teman-teman di sini. Salah satunya terkait dengan Open Knowledge Maps gitu ya. Ini saya juga tadi dikabarkan sama sama Bu Rati gitu ya. Ini disuruh diperkenalkan katanya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu ini sih, belum pernah menggunakan ini. Ini sebenarnya kalau saya praktekkan ya, saran saya gunakan Chrome ya. Kalau tadi saya gunakan nggak bisa. Gunakan Microsoft Edge gitu. Nah, di sini ada beberapa ini ya yang terkait dengan machine learning di sini. Ini ada korelasinya ya. Jadi di sini juga ada artikel yang diajukan. Nah, biasanya kalau yang di Open Knowledge Maps ini itu hanya open access saja yang ini, yang ditawarkan ya. Kalau yang close access dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa ditawarkan. Seperti itu. Kemudian di ResearchGate juga saya rasa juga teman-teman ini mempunyai ini ya yang buat akun ini. Kemudian di Scholar juga bisa. Nah, bisa saya tuh mencari artikel ya. Itu di Library Genesis sini. Biasanya kalau saya itu ya. Ada yang sudah pernah menggunakan ini, Library Genesis? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Jadi aman. Ya, jadi terserah teman-teman sumbernya bisa di mana aja terkait dengan artikel. Jadi langsung saya aja ya ke artikel review. Jadi yang akan saya bahas itu terkait dengan ini model dari COVID-19 ya. Jadi menggunakan model dinamik hybrid berbasis SEIRD ya dengan correction ARIMA gitu ya. Jadi sini gabungan antara model model sistem dinamik ya, model COVID-19 SEIRD dengan time series gitu, ARIMA gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan sebenarnya SEIRD ini itu merupakan, ini ada singkatannya ya. S itu kepanjangannya dari susceptible ya, jadi yang rentan. E ini expose, itu yang ada interaksi antara individu yang sehat dengan yang sakit, itu ada interaksi. Kemudian I itu individu yang sudah terinfeksi, R-nya itu merupakan individu yang sembuh, D-nya itu individu yang mati seperti itu, yang meninggal gitu ya. Nah, meninggal di sini bisa meninggal secara alami atau meninggal dikarenakan COVID-19 seperti itu. Nah, di sini setelah saya membaca artikel ini, itu jadi artikel ini tuh mengatakan bahwa sebelum dia membuat sebuah model hybrid ya SEIRD dengan ARIMA, itu model sebelumnya itu nggak ada gabungan antara kedua ini.
Jadi Arima jalan sendiri, SEIRD jalan sendiri seperti itu. Jadi terpisah gitu. Nah, kalau artikel ini itu menggabungkan keduanya gitu ya. Jadi SERD dulu, nah itu nanti dijalankan gitu ya. Jadi istilahnya ada tahap fitting di situ ya, fitting hasil fitting antara model SEIRD dengan data aktual atau data history gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan sebuah residual atau error gitu ya. Itu kan mesti kalau di tahap fitting itu kan mesti ada selisih gitu ya antara model yang SERD dengan data aktualnya, itu ada residualnya. Nah, residual itu nanti dianalisa lagi lebih lanjut menggunakan model Arima gitu ya, model Arima di situ nanti. Ya. Jadi dikoreksi lagi, jadi namanya sih Arima correction gitu ya. Nah, setelah dikoreksi oleh Arima ini, model Arima ini nanti dilakukan fitting lagi gitu ya, dengan data aktual. Nah, ternyata setelah dikoreksi dengan model Arima menggunakan hasil dari residual tadi gitu ya, itu ternyata menghasilkan residual yang baru itu yang lebih kecil dari sebelumnya gitu ya. Ini lebih lanjut ya, ini terkait dengan artikel review ya. Yang pertama itu full bibliografi references gitu ya. Jadi di sini ada nama author, judul, nama jurnal, volume, isu, tahun, jumlah halaman dan seterusnya gitu ya. Jadi autornya di sini ada tiga. Ditulis seperti ini. Kemudian judulnya, nama jurnalnya, Infectious Disease Modeling ini ya. Ini nama jurnalnya. Kemudian volume itu kan jumlah ini ya, jumlah tahun sebenarnya. Kalau bahasa gampangannya itu jumlah tahun ya. Misalkan kalau dia itu terbit, jurnal itu mulai menerbitkan artikel itu tahun 2021, sekarang kan 2023 gitu, berarti berapa? Berarti 3 ya, berarti 3 tahun kan, berarti volumenya itu sebanyak 3 gitu. Ya, jadi kalau isu itu banyaknya jurnal itu banyaknya kali gitu ya, beberapa kali si jurnal itu menerbitkan di tahun tersebut gitu ya. Jadi misalkan di tahun 2021 itu menerbitkan 5 artikel gitu ya. Menerbitkan 5 artikel, kemudian itu untuk isu 1. Kadang tiap tahun itu tiap tahun itu bisa 2 kali terbit gitu ya. Ada juga yang 3 kali terbit gitu. Itu bisa terjadi. Atau bahkan 4 kali terbit tiap tahunnya itu juga bisa. Itu terkait dengan isu gitu ya. Kemudian tahun terbit ya 2021, kemudian ini jumlah halaman dari 98 sampai 111 gitu. Gitu ya, terkait dengan full bibliographic references. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan state the objective of the article, goals or purpose, is domain, topic, area. Ya, jadi tujuan dari artikel ini, artikel ini itu membuat sebuah model ya yang memiliki tingkat akurasi yang prediksi yang besar gitu ya, tinggi maksud saya itu, untuk pasien yang terinfeksi, sembuh, dan meninggal gitu ya. Ya, jadi untuk membuat sebuah model yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, kemudian harapan dari model ini itu nanti maksud saya itu model terkait dengan hybrid model SERD dengan koreksi Arima tadi itu bisa digunakan di ranah pemerintah, kemudian sektor sektor privat ya, kemudian pembuat kebijakannya itu nanti untuk bisa mengurangi risiko dari kesehatan gitu ya, seperti itu, dan juga bahkan ekonomi. Itu terkait dengan goal atau purpose. Kemudian ya itu harus dinyatakan dari artikel ini, itu nanti dibuat seperti ini ya. Ini sebenarnya versi saya ya. Kalau
masalah ini artikel review. Kemudian identifikasi pembacanya, isinya audiennya dari artikel itu, background yang harus dimiliki pembaca itu apa sih gitu ya, untuk bisa memahami artikel ini gitu ya. Jadi menurut analisa saya itu yang harus dimiliki itu, audiennya itu ini bisa orang yang background-nya itu ini applied of mathematics ya dan statistik gitu. Jadi applied ya, bukan pure gitu ya. Jadi yang terapan. Di terapan matematik dan statistik gitu. Dan kemudian background yang harus dimiliki di sini itu pernah belajar terkait dengan pemodelan matematika di sistem dinamik dan time series gitu. Ya, ini dua hal yang harus dimiliki ya gitu ya, untuk bisa memahami ini gitu ya, memahami artikel ini. Tetapi sebenarnya ya boleh-boleh aja kalau misalkan teman-teman, misalkan orang gitu ya, gak punya background, misalkan pernah belajar di pemodelan matematik dan sistem dinamik dan time series, itu boleh aja membaca gitu ya. Mungkin biasanya kalau saya itu ya, kalau membaca artikel yang benar-benar belum pernah saya pelajari ya di perkuliahan, itu memang saya itu mula-mula belajar artikelnya dulu ya. Setelah itu saya mencari teorinya gitu. Jadi misalnya loncat ke buku gitu saya. Jadi saya biasanya kalau belajar hal baru tuh bukan dari buku dulu, tapi langsung ke artikel gitu ya. Nah itu nanti misalkan kalau ada hal-hal yang ini, misalkan terkait dengan teori dasar gitu, konsep dasar, itu nanti baru saya larinya ke buku gitu ya. Itu saya sambil pelajari gitu. Jadi sekaligus sambil jalan gitu istilahnya. Seperti itu. Nah kemudian terkait poin apakah jurnal ini cocok atau nggak cocok untuk artikel ini. Nah, caranya teman-teman bisa ngecek, biasanya kalau di tiap jurnal itu memiliki bagian istilah di menu itu, yaitu ada istilahnya scope. Bentar ya, saya kan ini ya. Nah, biasanya kalau di tiap websitenya jurnal itu ada scope-nya gitu ya. Nah, ini tujuan dan scope-nya. Nah, ini teman-teman harus pelajari. Jadi sebelum ini, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan mau submit paper di jurnal, jadi harus dipelajari dulu ini. Dia itu scope-nya di mana sih gitu ya. Kalau misalkan di luar scope ini, biasanya sebelum tahap review ya, itu bisa langsung di reject gitu ya. Di tahap screening awal gitu, bisa langsung di reject gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan scope-nya. Nah, kalau kita lihat ya, judulnya itu kan ini. Judulnya Modeling Forecasting of COVID-19 gitu ya. Berarti di sini ada istilahnya model gitu ya, model matematik. Di sini sesuai dengan yang ini. Ya, ini ya. Ya, yang bagian ini. Developing linkage between data modeling and policy. Ya. Di sini juga terkait dengan ini ya, kebijakan di sini. Soalnya nanti modelnya itu nanti dipakai untuk ini, policy maker gitu nanti. Ya, kemudian dianalisa, kemudian pemodelan juga termasuk di sini. Jadi kalau kita ini merujuk ke scope-nya itu sesuai dengan jadi artikel ini sesuai dengan scope yang ada di jurnal gitu. Atau juga teman-teman bisa melihat scope ya dari jurnal tersebut itu melalui link Schemago ini. Ya, schemago.gr.com gitu ya. Jadi langsung gini. Misalkan ketik aja Schemago gitu ya. Kemudian masukkan nama jurnalnya. Ini ya. Nah, scope-nya biasanya di bagian sini biasanya. Nah, bagian subjek area kategori di sini.
Ya, ini bisa dilihat dari sini juga. Itu bisa juga langsung ke websitenya atau juga bisa ke sini. Tapi biasanya memang lebih lengkap di ini di websitenya ya. Itu websitenya lebih detail gitu ya kalau di website. Jadi harus dicek dulu sebelum. Oh sorry ini ternyata yang lebih apa detailnya di sini. Ya, ini ya harus dicek dulu ya sebelum submit paper di jurnal gitu. Dan kemudian klasifikasikan apakah artikel ini itu tergolong konseptual, empiris atau review gitu. Jadi kalau konseptual itu memang artikel yang benar-benar full ini ya, full teori gitu ya, full konsep. Memang dia itu nggak bicara seputar terapan gitu ya. Memang terkait dengan teori full gitu ya. Jadi kalau misalkan di matematika itu dia misalkan membuat sebuah teori gitu ya, itu terkait dengan konseptual. Tapi kalau empiris itu terkait dengan riset gitu ya di lapangan ya. Jadi ada wujudnya gitu ya, ada wujudnya. Nah, kalau ini saya masih kurang ini ya. Kalau saya pribadi ini sebenarnya kalau saya menilai ya artikel ini tuh termasuk ke dalam artikel terapan ya. Jadi makanya sini saya termasuk kategorikan empiris gitu ya. Iya, jadi sini empiris. Sebenarnya sini ada terapannya di sini, ada apa? Bukan teori di sini sebenarnya. Jadi ada terapannya di sini sebenarnya terkait dengan apa? Jadi model itu nanti bisa diterapkan gitu dalam tapi terapannya itu terkait dengan ini aja sebenarnya apa lebih mengarah ke pembuat kebijakan tadi itu sebenarnya. Kalau terkait dengan apa itu artikel ini ya, jadi ya artikel yang ini tuh. Jadi sebenarnya bukan konsep apa ya terkait dengan membuat sebuah teori baru enggak kalau di artikel ini itu lebih ke terapan gitu ya. Kemudian juga di bagian brief summary, jadi ringkasan yang ini ya, yang singkat gitu ya, tapi padat. Kemudian di sini ada beberapa paragraf yang harus teman-teman nyatakan terkait dengan paragraf 1. Nah ini what's the problem being addressed ya. Nah di sini yang menjadi permasalahan itu sebenarnya di artikel ini terkait dengan nilai residu yang masih tinggi ya antara data aktual atau data history dengan data prediksi. Data prediksi itu tadi data yang dihasilkan dari model itu ya, dari model SIRD itu gitu ya. Nanti saya tunjukkan ininya gambarnya seperti apa gitu ya, biar ada yang. Nah kemudian solusinya apa sih untuk apa solusi tersebut untuk permasalahan tersebut apa sih? Nah ternyata di sini di artikel ini tuh dengan cara menggabungkan antara model SIRD dengan model ARIMA di sini. Jadi digabungkan gitu. Jadi setelah mendapatkan hasil dari model SIRD itu nanti dikoreksi dengan menggunakan model ARIMA gitu ya. Jadi menghasilkan sebuah nilai residu yang kecil, lebih kecil seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan juga terkait dengan datanya gitu ya. Perbandingan antara waktu menggunakan model SIRD aja dengan gabungan antara SIRD dengan ARIMA gitu ya. Kemudian, nah buktinya apa sih? Nah buktinya itu tadi apa nilainya residu itu nanti akan lebih kecil ya setelah ada koreksi dari model ARIMA gitu. Ya model residu yang tadi itu ya. Jadi residu yang hanya model SIRD itu nanti dikurangi lagi ya residunya itu menggunakan model ARIMA seperti itu. Ya itu buktinya seperti itu. Nah ini bukti pendukungnya seperti ini. Ada bagian. Nah ini selanjutnya ya. Ini merupakan model SEIRD yang masih belum tersentuh oleh model ARIMA. Ya. Kalau kita lihat antara aktual dan predicted ini ya, ini kan masih ada semacam residunya masih tinggi gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi di sini ada, sebenarnya yang di artikel ini yang ditelaah itu ada 3. Tadi kan modelnya kan SEIRD gitu ya. Tetapi di sini yang ditelaah itu yang ini, yang I, yang R sama D. Jadi yang terinfeksi
yang di cover, yang sembuh, dan disease ya, yang meninggal gitu ya. Itu tiga komponen itu yang dianalisa di artikel ini ya. Jadi nanti dibandingkan dengan data aktual, ternyata di sini masih ada nilai residu yang masih tinggi gitu ya setelah melalui proses fitting gitu ya di sini. Nah, fitting itu biasanya ada beberapa istilahnya teknik optimasi gitu ya. Jadi ada istilahnya beberapa metode optimasi. Salah satunya itu ini ya, yang pernah saya coba itu metode simplex search method ya, itu ya, simplex search method. Kemudian ada metode MCMC, Monte Carlo apa itu? Lupa saya. Monte Carlo Markov Chain itu juga metode optimasi. Itu nanti metode yang biasanya sering digunakan untuk proses itu ya, proses fitting di sini ya. Dan mungkin ada lagi, mungkin mesin learning juga bisa digunakan untuk optimasi gitu ya. Jadi selain untuk klasifikasi biasanya ya kalau di mesin learning gitu. Nah, ini terkait dengan model ya, model yang dari SIRD tadi itu digabungkan dengan ini model ARIMA gitu ya. Jadi dari hasil SIRD itu nanti dikoreksi dengan menggunakan model ARIMA. Itu ternyata yang bagian ini ya, ini kan aktual infected gini ya. Jadi di sini tuh nyentuh gitu ya. Ini yang hijau ini sebenarnya hasil dari ini SIRD yang digabung dengan model ARIMA ini ya. Jadi nyentuh di sini. Ya, ini hampir gak kelihatan gitu nyentuh ya. Yang biru sama hijau di sini. Itu jadi model yang tadi yang sebelumnya ya itu kan mesti ada residu ya antara model SIRD dan aktual, itu ada residunya, nanti residunya itu dikoreksi oleh model ARIMA dan menghasilkan nilai yang baru gitu ya, seperti ini nilainya. Dan ini untuk infected ya. Kemudian yang berikutnya untuk yang meninggal ya, disease ya, disease state, kemudian recover gitu ya. Nah, kemudian ini biasanya kalau lebih jelasnya yaitu melihat nilai MAE ya, MSE, MSLE, normalize MAE dan normalize MSE gitu ya. Nah, di sini beberapa model ARIMA yang cocok untuk ini. Biasanya kalau di sistem dinamik itu ada istilahnya kalau itu state gitu ya. Jadi ini untuk state yang terinfeksi, state yang recover, dan state yang untuk meninggal. Ternyata yang state untuk yang terinfeksi di sini itu model ARIMA yang cocok itu dengan nilai ini, P-nya ini itu 2 ya, ini order untuk P autoregresifnya, kemudian differencing-nya itu 0 ya, kemudian di sini moving average-nya itu 2 di sini. Ini yang cocok untuk ini model yang state untuk affected gitu ya. Ya, nanti dari 3 model ini itu nanti dibuat untuk tahap residu yang baru, nanti tahap prediksi selanjutnya. Nah, ini perbedaan yang antara SRD model ya, yang hanya model SRD dengan model SRD yang dikoreksi dengan ARIMA gitu ya. Ternyata di sini menghasilkan sebuah nilai residu gitu ya, yang lebih kecil dari sebelumnya. Ya, kalau misalkan dari ini MAE gitu ya, ini lebih kecil. Ya, kalau kita lihat ya. Ya, jadi gini ya. Jadi teman-teman dalam melakukan sebuah review itu juga harus ada disertakan ini ya, bukti-bukti ya yang mendukung pernyataan teman-teman ya. Kalau bukan pernyataan ini ya teman-teman, tapi pernyataan dari artikel tersebut tuh disertakan bukti gitu ya. Bukti di artikel itu nanti dipaparkan di situ di bagian reviewnya gitu ya. Kemudian sini yang terakhir itu terkait dengan, bukan terakhir kayak ini, terkait dengan hasil gitu ya. Jadi di sini
ringkasan ya terkait dengan hal-hal yang penting terkait dengan observasi, kesimpulan dan temuan gitu ya. Take home point ini saya cari definisinya ini terkait dengan konsep atau fakta ya yang ditekankan dalam sebuah artikel, konsep atau fakta ya terkait dengan take home points ya. Artinya ini artinya itu konsep atau fakta yang ditekankan dalam sebuah artikel gitu. Jadi briefly summary gitu ya. Jadi ringkasan yang singkat dan padat gitu ya. Di sini ternyata di artikel itu memberikan sebuah hasil yang signifikan terkait dengan residunya tadi ya. Terus residu itu semakin mengecil ya. Ya kemudian dari hasil ini tadi ya dari hasil MAE, MSE dan seterusnya ini nanti bentar. Nah ini ya di sini ada keterangan tidak seperti pure dynamic model ya. Maksudnya di sini model yang berdiri sendiri. Jadi yang SIRD itu yang dia itu berdiri sendiri ya tanpa ada sentuhan dari ARIMA gitu. Dia itu tidak menghasilkan tidak menghasilkan nilai residu yang sebagus setelah setelah digabung dengan ARIMA. Jadi sesuai dengan yang ini ya tadi ya, dengan tabel yang ini ya. Jadi yang pure dynamic model itu yang ini maksudnya itu. Jadi yang model ini aja gitu ya. Kalau yang ini sudah gabungan antara model SIRD dengan model ARIMA gitu. Jadi dia digabung. Nah, dan ternyata ini menghasilkan sebuah nilai prediksi hingga 2 bulan ke depan. Ya, dia mampu ya menghasilkan ke depan. Nah, ternyata di sini juga ini model yang sudah dibuat ini yang disebut dengan hybrid SIRD yang dikoreksi dengan model ARIMA tadi itu sudah pernah digunakan untuk menguji ini data statistik US COVID gitu ya. Ya, jadi menghasilkan sebuah nilai prediksi yang bagus di sini. Nah, dan kemudian setelah diuji coba di ini untuk data statistik ini itu nanti dibuat ini untuk sebagai itu di ranah pemerintahannya itu untuk sebagai pembuat kebijakan gitu istilahnya terkait dengan risiko ekonomi dan kesehatan gitu ya. Itu nanti jadi sisi yang penting ya dari artikel ini tuh ternyata dengan digabungnya antara model SIRD dengan model ARIMA itu menghasilkan sebuah nilai residu yang kecil gitu ya. Dan ini juga model ini sudah digunakan untuk menguji data statistik US COVID gitu ya, seperti itu. Jadi setelah membuat model diuji lagi menggunakan data statistik COVID US gitu. Ya, jadi di sini disertakan ya hal-hal penting di sini terkait dengan research gitu ya. Nah, di sini sebuah artikel membuat sebuah kontribusi dengan menambahkan pengetahuan dari peneliti ya di dalam bidang penelitiannya. Jadi kontribusi sini ada banyak cara ya di sini ya. Ya, yang pertama itu apakah artikel tersebut ya itu terdapat beberapa konsep ya yang memang sebelumnya itu belum terselesaikan gitu ya. Itu ya terkait dengan konsep. Apakah itu membahas sebuah konsep baru gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan
atau juga dari sisi hasil yang baru ya atau solusi untuk mengidentifikasi apa itu permasalahan yang baru. Kemudian apakah apa itu permasalahan tersebut ya itu ditujukan kepada suatu ini ya kayak semacam dampak gitu ya, dampak terhadap ini praktis gitu ya. Jadi dalam terapannya, kemudian jadi dari beberapa kemungkinan ini itu dibuat sebuah list gitu ya, untuk detailnya. Ya, jadi kontribusi itu ini saya ulangi lagi, kontribusi itu ada beberapa ini ya, beberapa apa itu istilahnya? Ada banyak hal ya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah kontribusi ya. Yang pertama ini saya ulangi lagi, apakah artikel tersebut ya, ini ya, itu memiliki cara ini ya, itu cara pandang yang baru ya, untuk melihat permasalahan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya permasalahannya itu sama, tetapi dia itu memiliki cara pandang yang berbeda gitu ya. Atau bahkan dia yang kedua ini, artikel tersebut itu menawarkan sebuah konsep yang baru untuk permasalahan tersebut gitu ya. Jadi konsepnya belum ada sebelumnya gitu ya. Atau bahkan kontribusi juga bisa ini menghasilkan sebuah solusi yang baru juga merupakan kontribusi gitu ya. Solusi yang baru. Kemudian kalau yang poin terakhir ini lebih ke praktisnya biasanya ini, kalau yang terakhir ini. Terkait dengan dampak ya terhadap penerapan gitu ya. Kalau yang terakhir ini. Nah, tapi yang ditekankan di sini tuh ya, di artikel ini sebenarnya model SEIRD itu bukan merupakan ini sebenarnya, bukan merupakan model yang baru sebenarnya, dan juga model ARIMA itu juga bukan merupakan model yang baru di sini. Ya, di sini itu kebaruannya itu apa? Ini dia kebaruannya itu dia apa ya? Istilahnya nggak tahu ya, apakah dia ini termasuk yang ini, does it bring together or synthesis several concept gitu ya. Jadi kayak semacam menggabungkan gitu ya beberapa konsep. Jadi sebenarnya sudah ada model itu sebelumnya. Tapi kontribusinya dia itu mau menggabungkan itu di antara dua model itu. Jadi yang sebelumnya itu model ARIMA dan model SR itu berjalan sendiri-sendiri, tapi sama artikel ini tuh digabung jadi satu gitu, sehingga menghasilkan sebuah nilai residu yang lebih kecil. Ya, ini sebenarnya model ARIMA sudah banyak yang meneliti di sini. Ya, ini buktinya ya. Ya, ini terkait dengan foundation ya. Sebenarnya ini kontribusinya terkait yang selanjutnya ini. Ini sebenarnya bukan sebuah ini ya hal yang baru ya. Jadi gak sepenuhnya itu baru di sini sebenarnya artikel ini. Cuma yang menjadi itu yang tadi yang menjadi keunggulan itu tadi. Jadi menggabungkan antara dua model SERD dengan model ARIMA tadi itu, menghasilkan sebuah nilai residu yang lebih kecil.
Nah, ini untuk model SRD ini juga sebenarnya sudah ada yang meneliti terkait dengan model SRD sebelum ini. Ya ini ya. Dilakukan oleh Lopi Piccolomini ini di tahun 2020 gitu ya. Kemudian Mukades ini. Kemudian Rapolu ini juga dia terkait dengan model SRD sudah pernah dilakukan ini modelnya. Ya juga model Arimo juga sudah pernah diteliti ya di sini. Jadi sebenarnya kalau boleh saya ini, kalau boleh saya permasalahannya juga permasalahannya juga sama ya, jadi terkait dengan COVID gitu ya, COVID-19 di suatu negara tadi di US gitu ya, di US. Jadi sebenarnya nggak tahu ini menurut teman-teman yang mana ini. Kalau menurut saya ini dia termasuk poin yang ini. Jadi does it bring together or several concept ya. Jadi menggabungkan dari beberapa ini, kalau ini menggabungkan berada di dua model gitu ya, jika menghasilkan sebuah residu yang lebih kecil. Kemudian yang menurut saya seperti ini sih. Kalau yang ini ya mungkin profit a new way gitu ya. Bentar. Iya sih, ini kayaknya yang poin satu ini lebih ini juga termasuk ke artikel ini. Ya, jadi artikelnya juga memuat cara baru gitu ya untuk melihat. Jadi cara pandang baru untuk melihat sebuah permasalahan gitu. Jadi permasalahannya itu sebenarnya sama ya. Jadi saya rasa itu untuk permasalahan COVID-19 di US tuh sebenarnya nggak hanya satu ini yang riset terkait dengan COVID-19 di US gitu. Jadi ada beberapa artikel banyak gitu ya. Tidak hanya artikel ini saja, tapi gimana sih dengan permasalahan yang sama itu kita memiliki cara pandang gitu ya, cara pandang yang berbeda. Itu merupakan salah satu solusi dari ini, termasuk dari kontribusi ini ya. Jadi kontribusi itu ada banyak hal gitu ya di sini terkait kontribusi. Nah, kemudian nyatakan apa yang sudah berubah sejak artikel ini ditulis. Nah, ini mungkin kalau tadi kan ceritanya itu ya, setelah model ini dibuat gitu ya, itu ceritanya kan model ini diterapkan untuk di ranah pemerintahan gitu ya, untuk mengurangi ini istilahnya risiko ekonomi dan kesehatan gitu ya. Jadi di sini tapi nggak dijelaskan ya bagaimana, apakah di US itu apakah risiko terhadap perekonomian ya waktu zamannya COVID gitu ya, atau kesehatan tuh apakah semakin menurun atau enggak, itu nggak dijelaskan gitu ya kalau di ini. Kemudian terkait dengan validasi ya, validasi ini jelas tadi juga sudah di dalam datanya tadi ya, di tabel tadi itu nilai residualnya ya, tadi ada yang nilai MSA gitu ya, kemudian apa macam-macam tadi itu kan hasilnya itu lebih bagus daripada yang model SERD yang berdiri sendiri gitu ya. Nah, di sini juga apakah ide dan teori ini masih bisa diterapkan gitu ya. Ini nanti juga, ini sebenarnya di setiap artikel itu kan pasti ada ini ya, pasti ada ya, jadi artikel itu pasti memiliki kekurangan yang gitu. Jadi di satu sisi dia bisa menghasilkan residu yang yang kecil, tapi di sisi lain mungkin dia ini nggak sanggup gitu ya. Makanya di sini dijelaskan terkait dengan keterbatasan dari model yang dibuat di sini. Itu ternyata yang poin pertama ya. Yang di bagian sini kita nggak memiliki informasi yang cukup untuk mengatakan bahwa jadi gini. Jadi model tersebut itu nggak bisa ini ya, nggak bisa menjamin ya kalau misalkan individu ya yang sudah tadi dari tahap yang terpapar, kemudian terinfeksi, kemudian sembuh gitu ya. Jadi individu itu tersembuh, kemudian
dia ada kemungkinan ini lagi apa sakit lagi, itu nggak bisa ini model ini apa ya istilahnya menganalisa itu nggak bisa dia. Ya, jadi model itu nggak bisa menganalisa individu yang sudah sembuh itu sakit lagi, ada kemungkinan sakit lagi nggak, itu nggak bisa di model ini ya. Jadi ada kekurangannya di situ. Kemudian model yang terpapar ini ya, the model does not consider that exposed category. Jadi individu yang terpapar, jadi ada interaksi antara individu yang rentan tadi ya, yang rentan dengan individu yang terinfeksi, itu ada ini nggak, ada kemungkinan dia bisa menularkan nggak, kemampuan menularkan nggak, atau kemampuan menginfeksi ya, itu nggak dijelaskan di model ini juga. Ya, jadi nggak bisa memprediksi individu yang sudah terpapar tadi apakah ada kemampuan untuk menularkan nggak ke yang lain, itu juga nggak bisa di model ini ya. Jadi nggak bisa. Jadi itu sebenarnya kelemahan dari di artikel ini ya, di model itu. Jadi sebenarnya model ini hanya memberikan informasi ya. Misalkan di tahun ini tuh jumlah terinfeksi itu sekian gitu ya, jumlah apa itu yang sembuh sekian, jumlah yang meninggal sekian gitu ya. Jadi seperti itu. Dan itu pun yang meninggal itu yang di bagian terakhir ini itu bisa ada faktor lain gitu ya. Misalkan kalau COVID-19 itu kan terkait dengan pernafasan gitu ya. Ya mungkin bukan karena COVID atau mungkin karena misalkan karena polusi udara yang di sini ya. Ya faktor eksternal itu contohnya misalkan polusi udara itu menyebabkan juga pernafasannya itu ini ya terganggu gitu. Itu mungkin kematian itu yaitu bukan disebabkan oleh COVID gitu ya. Jadi di sini ada istilahnya ada kematian alami ya. Jadi kematian alami itu maksudnya itu disebabkan selain COVID-19 gitu ya. Ada kematian yang disebabkan oleh COVID-19 seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga model ini juga gak apa istilahnya ya. Gak memiliki jaminan ya, gak bisa memberikan jaminan bahwa misalkan ini ya, misalkan jumlah misalkan di suatu negara itu jumlah jumlah warga yang sembuh itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak gitu ya. Jadi kemungkinan untuk dia terinfeksi itu seberapa persen gitu, itu juga gak bisa dia gitu ya, gak bisa memprediksi seperti itu. Kalau di ini ya, kalau di model yang ada di artikel ini tuh ya, itu gak bisa. Dan kemudian ternyata ya dari kekurangan itu juga artikel ini, terkadang artikel itu juga memberikan sebuah studi lanjut gitu ya. Jadi kekurangan itu nanti ya mungkin dari model itu ya, model yang sudah mungkin tadi kan menggunakan sebuah data di US gitu ya. Mungkin kalau di negara lain dia itu nilai residunya itu mungkin berbeda gitu ya dengan ini ya. Ya jelas berbeda ya gitu ya. Terkait dengan data ya. Ya mungkin nilai residunya itu mungkin polanya itu mungkin ini ya, mungkin nggak lebih kecil atau gimana gitu ya. Atau gimana. Jadi dia juga perlu dites ke negara yang lain juga model itu ya. Perlu diuji juga. Jadi tidak hanya di Amerika aja. Kemudian juga algoritma gitu ya. Kalau misalkan model yang tadi itu diterapkan di negara lain ternyata menghasilkan sebuah residu yang masih besar, itu mungkin dari sisi algoritmanya mungkin perlu dikoreksi gitu. Itu bisa hal terjadi seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan di situ ya. Ya, jadi ini sebenarnya pengembangan lanjut dari model tersebut. Atau juga dari sisi metode juga bisa seperti itu ya. Bisa yang disertakan seperti itu. Kalau jadi tapi nggak semua artikel ini ya. Kadang artikel itu secara eksplisit ya, itu menyatakan kekurangan dan
studi lanjutnya itu apa gitu ya. Itu nanti dikasih poin-poinnya gitu ya. Jadi arahnya ini isi kekurangannya ini gitu. Nanti untuk studi lanjutnya itu harusnya kalau menggunakan metode ini tuh lebih apa gitu ya. Itu ada artikel yang secara spesifik seperti itu. Tapi juga ada yang artikel itu yang tidak apa istilahnya, yang tidak mencantumkan kayak apa ya, studi lanjut gitu ya. Seperti itu. Biasanya ini apa? Kalau artikel itu ada istilahnya poin untuk apa tuh studi lanjut gitu ya, further study ini itu lebih enak ya untuk bagi diri bagi pembacanya tentu bisa mengetahui lebih awal gitu ya, setidaknya apa sih yang bisa dikerjakan gitu ya untuk bisa istilahnya mengembangkan dari metode sebelumnya atau model sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya seputar terkait dengan artikel review ya untuk di artikel ini. Dan nanti teman-teman nanti dari ini itu nanti ditranslate ke template yang tadi yang berbahasa Indonesia tadi gitu ya. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya versi saya pribadi terkait dengan artikel review seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan dipersilakan. Sambil ini ya, sambil presensi ya. Halo Pak. Hmm. Jadi bedanya yang apa PDF sama Word yang dikirimkan untuk tugas artikel itu apa ya Pak? Saya masih bingung. Yang template sama yang artikel review KRPA itu. Kalau yang di PDF itu ini dia apa? Sebenarnya sama sih kalau saya lihat poin-poinnya itu. Cuma yang itu cuma nggak dipilah-pilah gitu loh. Kalau di ini kan dipilah-pilah. Kalau di apa itu? Kalau di Word-nya itu. Nah ini sebenarnya kan, nah ini misalkan ini ya. Nah ini misalkan kalau identitas artikel ini kan termasuk yang tadi, yang biografi tadi, judul artikel, penulis, ini kan sebenarnya sama seperti yang ini. Bentar. Nah seperti ini kan ya, poin 1 ini. Ya. Tapi di sini nggak lengkap di sini. Seharusnya ada volume gitu ya. Ini sebenarnya saya dapat dari ini juga apa dari yang buat Bu Indah sebenarnya. Jadi, sebenarnya ini konsepnya sama sih sebenarnya. Kalau yang antara ini sama ini ya, sama yang ini tuh sama sebenarnya. Ya.
Kemudian yang ini juga tindak lanjut dengan ringkasan poin-poin utama artikel, ya, sorot aspek dan fakta positif yang disediakan dalam publikasi. Mengkritik, nah ini kekurangan, celah, gap gitu ya. Sebenarnya ini apa? Ada kesamaan gitu ya terkait dengan yang tadi itu yang PDF itu. Seperti itu sih, Mbak, menurut saya, Mbak. Mungkin ada komentar ini, Mbak. Apa, Mbak, yang kira-kira kurang ini, Mbak? Berarti kesimpulannya untuk penugasan dan UTS itu pakai template yang mana, Pak? Kalau yang UTS itu ini apa? Template-nya itu seperti ini, Mbak. Ini bukan kalau ini tuh khusus tugas 1 ya. Kalau tugas kalau yang UTS itu mirip seperti ini, Mbak. Itu kan terkait dengan literatur review. Nah, mirip seperti ini, Mbak. Di apa artikel ini. Poin-poinnya. Baik, Pak. Berarti nanti yang tugas pakai yang template yang di Nah, Word. UTS-nya ini nanti contoh artikelnya di-share ya, Pak? iya, nanti saya share. Oke, Nih, terima Mas. kasih, Pak. Oke, Mas Syabudin tanya ini. Bedanya poin ringkasan di pendahuluan sama di ringkasan apa ya, Pak? Gini, Mas Syabudin apa? Kalau perbedaan antara yang pendahuluan ya dengan yang di ringkasan itu kalau yang ringkas itu lebih ini apa? Eh, apa istilahnya itu? Lebih detail gitu, Mas. Dibandingkan dengan yang di pendahuluan gitu. Jadi ibarat gini, Mas. Kemarin sudah belum saya ini ya. Kayaknya di kelas sebelah ya, yang di metode penelitian itu kemarin saya tunjukkan ini kalau nggak salah ya. Tunjukkan apa itu? Tesis saya itu. Bentar. Bentar ya.
Gini ya Mas Syabuddin, ini saya contohkan di bagian kalau saya kaitkan dengan yang pertanyaan yang tadi antara pendahuluan dan ringkasan itu gini Mas, kalau di pendahuluan itu ya kalau saya kaitkan ya itu dia tetap ini apa menyebutkan kayak semacam penelitian-penelitian ini, penelitian-penelitian apa itu istilahnya? Bentar. Bentar, Mas. Ini beda ya, beda. Oke, Mas. Ya, saya konfirmasi dulu ya ke Bu Indah ya, Mas. Mas Syabuddin. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Saya ini konfirmasi dulu. Soalnya Pak, mau ini nanya, Pak. agak rancu juga ya. Ya silakan. Kan itu kan ada 20 artikel tuh, Pak. Apakah kita bisa pakai satu artikel itu untuk tugas, Pak? Boleh. Silakan. Baik, Pak. Terima Iya. kasih. Nah. Ya ini Mas Syabuddin saya baca-baca kok agak ada kemiripan nih antara poin ini ya di pendahuluan sama ringkasan ya. Atau mungkin dibuat kayak semacam tadi itu ya, yang di PDF itu ya. Itu kayaknya lebih enak ini yang PDF ini. Jadi saya tanyakan lagi ya ke ini ya ke Bu Indah. Kalau yang PDF ini jelas gitu ya dia ini ya per poinnya ya. Ini sebenarnya ada poin 9 ini ada poin-poin tambahan. Nanti saya konfirmasi lagi ke Bu Indah. Silakan mungkin ada pertanyaan sambil presentasi. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Kalau misalkan, nggak salah, topik per anak itu apakah harus beda, Pak? Terkadang itu misalkan apa misalkan Mbak coba Mbak ada contoh Mbak topik itu Mbak kalau sama Misalkan saya ngambil topik tentang apa ya, misalkan kesehatan deh Pak, misalkan ya. Terus teman saya ada juga yang ngambil kesehatan, tapi saya nggak tahu gitu Pak. Itu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa sih. Yang penting kan cara pandangnya beda gitu loh. Oh gitu, oke Gitu, Pak. nggak masalah. Makasih Pak. Oke. Pak, saya mau tanya. Iya. Buat UTS-nya, nanti kita tetap datang ke kampus apa cuma ngumpulin gini, Pak? Apa gimana, Pak? Datang ke kampus presensi. Absen. Oh iya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama.
Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, kalau nggak ada ya, saya akhiri kelasnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sukses untuk UTS-nya ya. Semoga nilainya bagus-bagus semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Pak, cepat sembuh, Pak. Makasih, Bu. Pak Gani, Iya, nanti PPT-nya bisa tolong di-share di aula nggak, Pak? oh iya siap. Nanti saya share di Hebat ya. Iya, terima kasih ya, Pak. Oke.